alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak Ketua, Bapak Dahlan Saputra, beserta Bapak-bapak segenap pengurus, Pak Tajalli, dan lain-lain sebagainya. Begitu juga para penasihat-penasihat kita, Bapak Haji Andi Musa, Bapak Haji Mulyadi, dan lain-lain sebagainya. Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kita, jamaah para pemakmur masjid, jamaah para pencinta majelis ilmu, wabil khusus pemakmur masjid Baitur Rahmah, pencinta majelis taklim Masjid Baitur Rahmah, baik jamaah Masjid Baitur Rahmah sendiri maupun jamaah yang datang dari sekitar Masjid Baitur Rahmah, baik yang dekat terlebih lagi yang jauh. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dirahmati dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pekan usia kita bertambah sejak dari kita bertaklim pada pekan yang lalu. Dan pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah wabah sedang melanda dunia kita. Harapan kita tentunya majelis yang mulia ini, majelis yang begitu banyak memiliki fadilah, keutamaan yang Allah anugerahkan kepada majelis ini. Kita berharap Allah karuniakan pula kepada kita sehingga bermanfaat bagi kita semua, bahkan tidak hanya bermanfaat untuk bekal di kehidupan dunia kita saja, tapi terbawa manfaatnya sampai ke kehidupan akhirat kita kelak insya Allah. Kemudian salawat dan salam keharibaan dan kepangkuan sang junjungan alam, ruh yang teramat mulia yang sentiasa kita rindu-rindukan. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, beberapa kali pertemuan dengan banyak waktu untuk berdiskusi, untuk berdialog dan bertanya jawab, dan saya yakin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Maka ini kita awali dengan berdiskusi jika ada Bapak dan Ibu sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi kita selanjutnya. Untuk itu dipersilakan kalau ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Niat wudu itu, Iya. ketika Pertama sekali ada bunyi begitu. Ya. ini pertemuan pertama kali. Betul. Nah, jadi pertanyaan saya, ketika kita membasuh kedua telapak tangan kita itu, dan kemudian ikuti dengan berkumur-kumur dan membasuh itu apakah sudah termasuk dalam rangkaian wudu? Karena ketiga perbuatan atau kegiatan kita ini kan termasuk sunnah wudu. Iya. Jadi belum termasuk wudu kalau karena niat wudunya pada waktu membasuh muka itu tadi. Jadi mohonlah penjelasan ini, pertanyaannya nggak kacau. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ya, benar sekali. Niat berwudu rukun itu. Niat berwudu yang rukun, yang artinya sejak itulah kita dianggap memasuki wilayah pelaksanaan wudu kita. Dimulai dengan berniat ketika kita pertama sekali menyapu, membasuh wajah kita. Lalu sebelum kita membasuh wajah tersebut, di antaranya menghadap kiblat, kemudian mencuci kedua tangan sampai pergelangan, lalu berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Yang kita tahu dan tadi sudah disebutkan bahwa semua itu adalah merupakan bahagian dari sunnat-sunnat sebelum berwudu. Nah, jadi bunyinya begitu. Ada sunnat ketika kita sedang berwudu, ada sunnat nanti ketika kita sudah selesai berwudu. Nah, yang maksud tadi itu sunnat-sunnat sebelum kita memulai berwudu, masuk ibadah wudu, sebelum wudu itu dimulai, sebelum wudu itu ditunaikan. Nah, maka kalaupun ada terlintas di hati, kalaupun dia disebut sebagai niat tapi bukan niat rukun, adalah niat untuk mengamalkan sunat-sunat wudu, tapi belum masuk kepada amalan rukun daripada rukun-rukun wudu. Nah, jadi kita sebutkan sekali lagi, ada sunat-sunat wudu itu sebelum wudu dimulai, artinya sebelum niat. Ada sunat-sunat wudu itu sesudah atau sedang wudu itu dikerjakan, menggosok-gosok, kemudian membasuh atau menyapu telinga, itu ketika wudu itu dikerjakan, sunat yang ada ketika dia dikerjakan. Kemudian ada sunat lagi setelah selesai berwudu. Bagaimana itu? Apakah niat putus ketika kita selesai membasuh kaki? Ya. Lalu bagaimana dengan doa wudu? Itu doa setelah selesai wudu. Nah, berarti sekali lagi ada sunat itu sebelum berwudu, ada sunat ketika sedang berwudu, dan ada sunat setelah selesai berwudu. Nah, maka amalan-amalan sunat yang dilakukan setelah berniat pada waktu membasuh wajah untuk yang pertama, itu adalah sunat-sunat di dalam wudu. Sedangkan sunat-sunat yang dilakukan sebelum niat diamalkan atau dihadirkan ketika kita membasuh wajah yang pertama, maka itu adalah sunat-sunat sebelum wudu itu dilakukan. Tentunya bukan seperti ketika kita mengamalkan rukun tersebut. Jadi apakah amalan itu tidak termasuk amalan yang diganjar sebagai pahala berwudu? Tetap. Cuma dia sebutannya tadi, sunnatnya sebelum wudu itu dilakukan. Sama juga dengan sholat, niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Tapi ada sunnat ketika kita belum menghadirkan niat solat itu. Di antaranya apa yang disunatkan sebelum kita takbiratul ihram, mengucapkan atau menghadirkan sikap memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dikutuk oleh Allah, dan itu sebelum solat itu kita lakukan. Maka kita dengar, kita pahami, ada orang sebelum takbiratul ihram berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada orang sebelum takbiratul ihram itu berlindung kepada Allah dengan perantaraan surat Al-Qur'an, qul a'udzu birabbin nas, yang qul a'udzu birabbil falaq, ada macam-macam. Tapi intinya Rasulullah menyuruh kita memohon perlindungan kepada Allah sebelum solat itu dimulai, artinya sebelum kita
berniat. Apakah dia tidak dapat mendapatkan pahala? Dapat. Pahalanya apakah pahala dari bagian solat? Iya, sunat sebelum memulai solat. Ini juga begitu. Pahala mencuci tangan ada, pahala berkumur-kumur iya karena sunat, pahala menghirup air ke hidung iya karena sunat, pahala menghadap ke kiblat iya sunat. Tapi pahala sunat yang didapatkan sebelum wudhu itu dilakukan. Nah, jadi bahasanya begitu. Bukan niat nanti pada waktu kita yang pertama. Niat untuk mencuci tangan bukan niat ketika nanti kita akan melakukan rukun wudhu itu yang pertama. Itu ya Pak ya, untuk kita semua. Nah, jadi tetap itu amalan sunat wudhu, tapi sebelum wudhu itu dilakukan, tidak mengganggu niat yang nanti kita hadirkan ketika kita membasuh menyapu pertama sekali. Dan nah tadi bahasanya yang saya sampaikan di dalam majelis kita ini. Tapi itu nanti tuntunan seperti itu yang sederhana karena sudah banyak yang diterjemahkan. Kalau nanti ada rezeki boleh beli kitab yang namanya terjemah Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin itu ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang dari Martapura, 300 tahun yang lalu. Itu datuk ketujuh dari almarhum Ustadz Kiai Haji Arifin Ilham. Jadi Arifin Ilham itu keturunannya yang ketujuh. Ini datuknya 300 tahun yang lalu. Itu kitab aslinya berbahasa Arab Melayu, bukan Arab seperti Arab yang lain-lain, tapi Arab Melayu. Tulisannya Arab tapi bahasanya Melayu. Di sana itu dijelaskan yang seperti itu. Boleh juga Arab asli tapi sudah diterjemahkan. Nama kitabnya Kifayatul Akhyar, satu di antaranya. Kemudian ada juga Fathul Mu'in, itu menjelaskan itu di sana. Jadi kita sebagai penyampai saja, sebagai pengajar yang sumbernya itu ada dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kita. Jadi saya bersihkan sedikit, betul saya yang menyampaikan, tapi itu bukan buah pikiran dari saya, tapi itulah yang ditulis, dipesankan ulama-ulama kita kepada kita. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu, semoga tetap ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang lain. Tidak ada? Ada? Pak Tajalli silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca zikir kuat, si makmum itu saya maksudnya itu kenapa? Karena di sini itu ada nampaknya lebih kuat daripada imam. Maka cukup si makmum ini didengar sendiri kan? Atau memang dia harus kuat. Biasa imam belum sampai itu dia selesai. Contohnya sama Subhanallah. Itulah. Berzikir setelah dengan memperdengarkan suara oleh imam, maka itu tuntunannya ada dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Itu ada di sana. Maka ulama-ulama yang mengamalkan hadis ini mengatakan imam disunnahkan untuk memperdengarkan suaranya
adalah untuk memberikan bimbingan kepada makmum. Karena makmum ini tidak semuanya sama. Ada makmum yang belum mengerti berzikir, ada makmum yang belum mengerti urutan-urutan berzikir, ada makmum yang belum hafal kalimat-kalimat zikir. Maka imam dengan niat menuntun makmumnya tadi supaya zikirnya mengikut seperti yang dizikirkan oleh imam, maka imam diperbolehkan memperdengarkan suaranya kepada makmum. Dalilnya hadis sahih dalam kitab Sahih Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kalau infokus kita ada seperti masjid yang lain, akan saya tampilkan ini hadisnya supaya dapat dilihat juga oleh bapak dan ibu bunyi hadisnya seperti apa. Tapi intinya itu, annar raf'as sauti bidzikri, bahwa sesungguhnya memperdengarkan suara ketika berzikir, hina yansarifun nasu min salawatil maktubah, ketika telah selesai berjamaah dari salat fardu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu adalah diamalkan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas. Nah, karena manfaatnya untuk mengingatkan makmum, maka sama dengan seperti solat. Makmum tidak boleh suaranya lebih kuat dari imam. Makmum tidak dibenarkan suaranya itu lebih kuat dari imam. Tidak dibenarkan. Kalau ada makmum yang kayak gitu, mungkin makmumnya, kalaupun kita positif thinking, bukan pendek tongking, mungkin dia mau menyemangati imam nih, maka suaranya lebih kuat. Namun itu tidak dibenarkan. Tidak ada pentingnya bagi makmum memperdengarkan suaranya itu. Kalau imam dalilnya kuat. Nah, walaupun sekarang ini jangankan makmum kuat-kuat, imam saja kuat masih ada orang yang tidak mau. Tapi bagi kita yang mengamalkannya, itu rujukannya, pedoman sandaran dalilnya itu tadi kita sebutkan. Hadis Ibnu Abbas dalam riwayat Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Nah, kemudian itu memang fenomena Pak Tajalli di beberapa masjid itu kita dengarkan. Ada orang yang lebih memperdengarkan suaranya, atau memang dia mau mengingatkan imamnya, kuat dikitlah mama gitu. Cuma tidak mungkin dia bicara kayak gitu, dia kuatkan suara dia. Nah, tapi kadang-kadang bisa mengganggu juga. Yang kayak gitu itu bisa mengganggu. Nah, maka dari itu tuntunannya sebaiknya makmum suaranya tidak boleh lebih tinggi dari imam. Sama dengan ketika doa qunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Makmum begitu. Jangan Allahumma hdina fi man hadait, amin, kata makmum di belakang. Itu makmum salah. Mengaminkannya tidak begitu. Tidak boleh lebih tinggi dari suara imam. Nah, kemudian yang kedua, makmum kan ucapan zikirnya kan kalau masuk kita kepada tasbih 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Imam kan pasti menghitung. Nah, bagi makmum ini sebaiknya kalaupun dia menghitung dan hitungannya sudah selesai 33, tapi imam belum selesai, si makmum ketika 33 jangan tunjukkan suara yang selesai. Kita masih subhanallah, 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 subhanallah. Begitu dia selesai, subhanallah, imam belum selesai, ikuti zikir imam itu, dapat tambahan 3 lagi, dapat tambahan 5 kali lagi, bahkan dapat tambahan 7 kali lagi. Itu bermanfaat bagi makmum. Jangan dia berhenti walaupun sudah 33 padahal imam belum, apalagi kalau nada suaranya nada menutup. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Datang dia alhamdulillah katanya pula, padahal imam masih alhamdulillah, mengganggu sama yang lain. Ya, nah maka dari itu inti pertanyaan dari Pak Tajalli, apakah makmum dibenarkan suaranya lebih kuat dari imam, baik ketika di dalam solat maupun ketika di luar solat, ketika berzikir dituntun oleh imam? Maka itu tidak dibenarkan. Yang dibolehkan memperdengarkan suara itu
kepada seluruh makmum hanyalah imamnya dengan dalil yang sudah kita sebutkan tadi. Itu saya kira Pak Tajalli. Mudah-mudahan tidak ada lagi di sini yang begitu, insyaallah ya. Silakan. Yang amin kan. Ya. Setelah aminnya berkuat. Iya. Di dalam hadis nanti kita akan sampai ke sana. Ketika mengucapkan amin, di sana disebutkan fa innal imama yaqulu amin. Imam itu disunnatkan mengucap amin. Nah, itu ingat tuh. Karena banyak juga imam yang diam habis walat dolin. Itu dalam hadis, nanti kita sampai di sana kita lihat hadisnya. Fa innal imama yaqulu amin. Kemudian fa innal malaikata taqulu amin. Malaikat-malaikat pun mengucapkan amin. Siapa yang aminnya sama dengan malaikat, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, kata Nabi. Siapa yang aminnya sama dengan amin yang diucapkan oleh malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah berikan keampunan kepadanya dari dosa-dosa masa lalunya. Nah, ucapan amin itu nanti bersamaan imam, kemudian diikuti oleh makmum. Syaratnya makmum tidak boleh mendahului imam. Tunggu sampai terdengar imam baru dia nyambung amin. Dia tidak boleh mendahului. Imam belum amin dia denjerit di belakang kata dia sendiri duluan. Itu salah, itu keliru. Itu sama dengan dia mendahului imam. Perbuatan mendahului imam itu dilarang keras. Nah, maka dari itu, suara pengucapan amin itu tetap harus di bawah suara imam, minimal standar imam. Kalau suara imam tingkatan tonnya kan ada tangga nada itu. Jadi kalau tangga nada imam waladhdallin, makmum harus pandai menyamakan tangga suaranya. Kalau imamnya lebih tinggi karena suaranya melengking, waladhdallin, diikutkan timbangan suaranya, tapi tidak boleh lebih tinggi dari suara imam tadi. Kenapa? Nanti kedengarannya cemplang. Dia sendiri suaranya akan terdengar nanti berbeda sendiri. Itu tidak dibenarkan. Tapi dibolehkan menyamakan minimal dengan timbangan suara imam waktu walat dolin. Sehingga dalam hadis disebutkan fayartajja bihal masjid, kata hadis Nabi. Bergemuruh masjid itu dengan suara amin yang serempak. Kalau saya malah masalahnya bukan itu lagi Pak Tajalli. Makmum yang malas mengucapkan amin itu yang masalah. Imam sudah waladhdallin, semestinya amin, tapi ada makmum yang waladhdallin, amin. Tidak sama kayak malaikat. Awas tuh. Kalau sudah tidak sama malaikat, maka hadis tadi tidak dapat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, itu tidak dapat. Sehingga kalau aminnya kayak gitu, tidak fayartajja bihal masjid seperti kata hadis Nabi tadi. Maka jangan lebih tinggi dari suara imam, juga jangan terlalu kecil ketika mengucapkan amin, maka ikuti timbangan suara imam. Tetap semangat mengucapkan amin sama dengan timbangan suara imam, tapi tidak boleh lebih tinggi sehingga cemplang nanti dari suara imam dianya lebih tinggi. Ingat nih, kalau saya tidak takut yang lebih tinggi itu Pak Tajalli. Kalau wanita sudah jelas, wanita boleh memperdengarkan suaranya termasuk aminnya kalau yang sholat itu tidak ada laki-laki. Imamnya wanita, makmumnya semua wanita. Boleh imam wanita memperdengarkan suaranya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pastikan dulu tidak ada laki-laki yang mendengar. Jangan-jangan ada laki-laki yang tapuk-tapuk ngintip dia dari jendela. Rajiah dulu tuh sekitarnya, ada pendak yang dengar laki-laki. Kalau tidak ada, imam wanita boleh memperdengarkan suaranya kalau makmumnya semua wanita.
Tapi begitu ada satu saja laki-laki, apakah dia jadi imam ketika itu atau dua bersama satu orang makmum, wanita tidak boleh memperdengarkan suara baik bacaan Al-Fatihah dan surat-suratnya atau takbirnya maupun ucapan aminnya. Itu bagi wanita. Boleh memperdengarkan suaranya kalau tidak ada laki-laki di dalam tempat solat mereka berjamaah tersebut. Itu saya kira Pak Tajali. Masih ada yang lain? Boleh nyambung Ustaz? Boleh. Terkait dengan pertanyaan Pak Hajari ya, telah menyampaikan bahwa ada di antara makmum itu biasanya malas untuk mengucapkan amin. Kan kita tahu bahwa amin kan berarti minta dikabulkan. Apa yang telah dibacakan atau Fatihah yang dibaca oleh imam tadi. Cuma persoalannya begini, bagaimana kalau imam itu pada waktu membaca Fatihah ini tadi terdengar hal-hal yang tidak sebagaimana tidak tartil atau mungkin juga tidak menurut tajwid. Sebagai contoh misalnya ada imam yang mengucapkan alhamdulillah itu dengan alhamdulillah. Kemudian juga pada waktu mengucapkan ghair maghdubi, lalu terdengarnya itu ghair maghdubi alaihim. Ini membuat makmum yang mengerti, yang paham, dia tidak akan mengucapkan amin karena itu menyalahi. Maksudnya Baik. Masih boleh ya? 2 menit soalnya. Boleh sedikit ya, Pak Ketua. Iya. Yang pertama, kalau dilihat dari makna amin itu mohon dikabulkan. Satu. Tapi berikutnya yang kedua, di luar dari makna itu, amin itu disunnatkan, sudah jelas. Amin itu disunnatkan. Walaupun nanti makna kabulkan ya Allah tidak nyambung dengan bacaan imam, tapi sunnat amin itu tetap dapat sama kita. Kemudian yang kedua, amin itu untungnya siapa yang sama aminnya dengan malaikat. Bukan dibilang siapa yang aminnya mengaminkan bacaan imam yang fasih akan diampuni. Oh, tidak ada. Tapi siapa yang aminnya sama dengan malaikat, berarti dua. Satu mungkin tidak dapat, tapi dua dapat. Maka tetaplah makmum itu mengucapkan amin. Kalaupun niatnya tadi mau mengaminkan imam kayaknya bacaannya lari, tapi minimal niatkan ini, mengamalkan sunnat setelah ucapan waladhdallin, dan yang kedua mencari ucapan amin yang bersamaan dengan malaikat. Tetap lakukan walaupun tadi ada kurangnya. Nah, kemudian yang kedua, nah ini masalah sama kita, makmum yang mengerti tentang hukum bacaan harus dia yang menjadi imam ketika itu. Tidak boleh tidak. Berdosa dia kalau dia mengelak jadi imam. Wah, kan? Berdosa dia. Kenapa? Karena syarat imam itu aqra'uhum li kitabillah. Itu siapa yang paling bagus bacaannya yang hadir, bukan yang fasih. Bagaimana kalau ada 3 orang mau sholat berjamaah, tapi 3-3 nggak fasih? Mereka bagus sholat sendiri apa berjamaah? Tapi nggak fasih. Hah? Tetap berjamaah. Dari 3-3 yang nggak fasih ini dicari sedikit yang lumayan. Kalau ini nanti protes, kenapa imam kalian kayak gitu? Maka yang jawab ini bilang, di antara kami 3 dia yang paling fasih, kami ini lebih parah dari dia. Bolehkah menjadi imam itu orang yang nggak pandai bilang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada ular besar di pagar wa Umar, kata dia. Boleh ini jadi imam? Boleh?
Boleh kalau semua makmumnya lebih parah dari itu. Jadi bukan berarti oh kita tidak boleh berjamaah. Kenapa? Karena ketika kita ini semua tidak fasih. Lalu kita panggil juara MTQ kecamatan, kita panggil juara MTQ kota Madia, kita panggil juara MTQ kabupaten. Tidak begitu. Siapa yang hadir mau berjamaah itu, yang dia paling fasih, dia yang maju. Nah makanya saya amalkan begitu. Kalau saya dekat qori, saya tidak pernah mau jadi imam. Tapi kalau tidak ada, saya rasa sayalah yang paling qori, saya maju. Nah jadi begitu dia. Nah maka itu yang kedua saja. Yang pertama tadi itu jawabannya, tetap mengucapkan amin untuk mengambil tadi keutamaan sunat, kemudian untuk mengambil fadilah siapa yang aminnya bersamaan malaikat. Mungkin mengaminkan doa dari Fatihah itu kita tidak dapat karena imamnya kurang fasih. Tapi ingat yang tadi itu, kalau memang imam itulah yang lebih fasih dari kita tahu memang, tapi secara teori, prakteknya nanti ternyata kita lebih parah dari dia, maka solat itu sah. Saya bilang tadi, orang bilang tidak boleh jadi imam bagi orang yang bisa bilang tapi dia bisa jadi imam kalau semua makmumnya sama tak beri sama dia. Kalau imamnya kayak dia juga boleh. Nah jadi itu dia ukurannya. Maka dulu ada istilah ini imam tetap, imam pertama, imam kedua, imam ketiga. Itu selalu begitu. Ditentukan imam tetap itu. Saya di majelis-majelis lain saya buat imam tetap. Imam pertama siapa? Kalau dia ada, dia yang berhak. Ini kursi dia. Tidak ada dia, imam kedua yang berhak. Ini kursi dia. Imam ketiga tidak boleh motong maju kalau imam pertama dan imam kedua ada. Tidak beradab. Nanti itu seperti yang Bapak tanya tadi, muncul masalahnya. Bagaimana orang yang mengerti diimami oleh orang yang kurang mengerti? Itu masalah. Tapi kalau kita balik nanti kepada syarat-syarat menjadi imam, pasti semuanya akan duduk jadi persoalan. Nah maka dari itu jangan sampai di sebahagian masjid itu, tapi maaf nih, beribu maaf, di sebagian masjid ada makmum yang sebetulnya dia bisa lebih baik, tapi dia tidak mau menampilkan keimamannya, sehingga muncullah yang salah itu. Maka dia yang salah. Kenapa? Dia mengerti tapi dia tidak mau jadi imam. Kalau dia maju jadi imam, itu lebih baik baginya. Saya kira itu ya Pak ya, lanjutan dari pertanyaan Pak Tajalli tadi. InsyaAllah akan datang kita lanjutkan. Siap-siap, banyakkan siap-siap pertanyaan-pertanyaan. Kita diskusikan dan kita dialogkan nanti. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Bapak dan Ibu jamaah dirahmati oleh Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat pada taklim-taklim kita yang akan datang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad